orang hebat. Dari Jawa juga namanya Pak. Iya. Di sini semuanya orang hebat-hebat, Pak. Semuanya orang hebat-hebat di sini, Pak. Oke, Pak. Karena udah kumpul semuanya, mungkin udah bisa kita mulai. Iya. Monggo, monggo. Sudah lama kamu mengucapkan baru lagi dahaga. Sudah lama menantikanmu baru lagi dikatakan. Tengah malam untuk mengaji. Jangan lupa kau kuliah. Tenang sekali jika melihat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Taruna Persada Dumai, Bapak Dr. Sugiarto MM beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak dari Perguruan Tinggi Universitas Gajah Bumi Riau. Yang terhormat Bapak Ibu Perwakilan dari IDUKA. Yang terhormat Bapak Ibu Kadin SMK Taruna Persada Dumai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka sinkronisasi kurikulum SMK Taruna Persada Dumai bersama dengan IDUKA. Tidak lupa kita hadiahkan selawat beriring salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita buka acara pada pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMK Taruna Dumai kepada Bapak Dr. Sugiarto MM. Silakan. Izin terlebih dahulu Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Tuhan Yang Maha Esa, di mana sangat bahagia ini. Alhamdulillah kita semuanya berkenan berkumpul di auditorium SMK Persada dalam rangka tindak lanjut dari in-house training yang sudah kita laksanakan pada tahap ketiga. Alhamdulillah atas izin Tuhan, tentunya kita semuanya dengan penuh harapan kami kurang suatu apa dalam kondisi sehat walafiat dan kurang suatu apa. Yang saya hormati Bapak Gunawan dari Balai Besar Malang, berikutnya Ketua Pendampingan barangkali dari Ustadz Selanjang Kuning. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami juga langsung dan bertatap muka dengan Pak Rektor Ustadz Selanjang Kuning dalam rangka SMK Pusat Keunggulan ini. Berikutnya kepada Pak Irman selaku SMK. Gantungan sekat Satu persatu, tapi rasa bangga kami yang sedalam-dalamnya betul, di mana kawan-kawan berkenan hadir dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ke depan tuntutan kurikulum mau tidak mau memang kita harus nikahkan, kita harus sinkronkan
dengan industri, kita harus sinkronkan dengan dunia usaha. Kenapa demikian? Karena memang tamatan itu arahnya adalah ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Gunawan dari Malang, Pak Sera, dan kalian, setelah beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan IHT yang ketiga dan juga kami laporkan ke Balai Besar Malang. Kemudian hari ini kami tidak lanjuti dengan sinkronisasi kurikulum. Salah satu pada kegiatan SMKPK adalah link and match. Salah satu daripada kegiatan PK ini adalah link and match, yaitu bagaimana penyelarasan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Kenapa ini dari penekanan betul? Karena memang SMK tuntutannya harus seperti itu. Bagaimana kurikulum yang sudah ada itu kita sinkronkan, kemudian menjadi bahan acuan kami ke depan, sehingga tamatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selama ini barangkali Bapak dan Ibu semuanya sudah ada memang elemen atau capaian pembelajaran atau kompetensi dasar tahun-tahun kemarin yang menjadi standar ukur untuk kurikulum satuan pendidikan sudah kita buat yang ada di sekolah kita ini. Kemudian dari setuju dengan pendidikan kita sahkan menjadi kurikulum yang kita laksanakan di sekolah ini. Kajian kurikulum itu belum mendapat sehingga amanah terkadang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan industri. Lewat kesempatan ini Bapak dan Ibu, karena kebetulan SMK Taruna Persada sebagai salah satu dari sekitar 16.000 SMK atau angkatan 12.000 SMK se-Indonesia, dipilih disaring kurang lebih ada 891 sekolah se-Indonesia ini yang lolos dibina menjadi SMK pusat unggulan. Alhamdulillah salah satunya adalah di SMK kita. Berikutnya kami merasa senang betul karena kemarin Pak Gunawan kami belum tahu betul kemana kami harus mengadu. Akhirnya kami hampir tiap waktu kami kontak Pak Lukman. Alhamdulillah beliau sangat berkenan betul sehingga membantu kami setiap kami ingin melaporkan kegiatan IHT, Pak kami laporkan terus. Kemudian demikian tergugahnya dari perguruan tinggi, khususnya dari Universitas Lancang Kuning, maka ucapan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya. Kiranya ke depan kami tetap berharap dengan bapak-bapak yang kami sampaikan tadi, termasuk Pak Gunawan, kami tidak bisa atau kami tidak ngerti Pak kemana nanti kami harus mengadu dalam pelaksanaan ini, maka besar harapan kami tetap berkenan terus, bukan karena barangkali Bapak atau Ibu nanti yang akan mengampuni sekolah kita, tapi yang dari Malang, dari Lancang Kuning, besar harapan kami tetap terus berlanjut ini sampai dengan purna nanti dan bisa menjadi imbas bagi sekolah lain. Karena salah satu inti sekolah PK adalah menjadi imbas bagi sekolah-sekolah terdekat atau di kota dominan ini bisa mengimbas ke SMK Taruna Persada. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan karena secara teknis nanti akan dibahas secara khusus dengan tim teknisnya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan semuanya dari unsur industri dan dunia usaha. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Berikutnya kepada Pak Gunawan, Pak Asra dari Lancang Kuning, Pak Gunawan dari Malang. Terima kasih kami Pak yang sedalam-dalamnya betul. Saya sekarang punya orang tua Pak, kalau kemarin kan agak bingung. Sekarang kami punya tempat mengadu Pak. Mungkin kami agak sedikit intent dengan Bapak nanti, sehingga nanti apa yang kami output yang akan menjadi keluaran kami nanti ini bisa menjadi standar juga bagi kawan-kawan untuk SMKPK yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Ketua Tim SMK Universitas Lancang Kuning Riau sebagai perguruan tinggi pendamping SMKPK oleh Bapak Hasla SDMT. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak saya pindah dulu. Bentar. Ada rapat juga di Prodi, maaf. Baik, terima kasih
kesempatannya diberikan oleh moderator pendampingan SMK terhadap industri dan sinkronisasi antara kurikulum SMK dengan industri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bertatap muka walaupun dari jarak jauh ya Pak ya. Dan saya bisa berkenalan dengan Bapak Pak Gunawan dari Malang dan teman-teman dari bapak-bapak yang saya banggakan dari SMKS Persada Dumai yang bisa hadir di dalam acara ini, dan mudah-mudahan kita tidak kurang satu apapun dan diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati terutama Bapak Kepala Sekolah di SMKS Persada Dumai, Bapak Gunawan dari Malang selaku pengawas dan pembina ya dari unit kurikulum ya Pak ya, izin kalau salah Pak, kalau maaf salah. Kemudian dari teman-teman rekan-rekan nanti Bapak Ibu guru yang bermitra kita semuanya dalam rangka pengembangan SMK ke depan. Nantinya selesai, mudah-mudahan program ini bisa berjalan sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan. Amin. Suaranya hilang. Oh iya, maaf suaranya mikrofonnya hilang. Kesentuh. Maaf Pak, maaf ya. Ya, jadi sebenarnya saya pun di Daulat ini sebenarnya bukan kita untuk enggak, kita sebenarnya dalam hal ini lebih cenderung diskusi dalam hal pengembangan bagaimana kurikulum SMK itu ke depan sehingga nanti menghasilkan lulusan yang bisa dia bagi 3. Pertama, dia bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya. Yang kedua, dia bisa berwirausaha. Yang ketiga, dia bisa melanjutkan studi. Nah, tentunya yang 3 ini tentu masing-masing mereka pilihan kembali kepada si siswa tersebut. Baik Pak, memulai dari sambutan ini, saya ingin bercerita. Karena saya basicnya adalah orang sistem tenaga di Rancang Kuning maupun S1, S2 saya perkenalkan dulu Pak, saya S1 dulu di Gajah Mada Pak, lulusan tahun 2006. Kemudian saya S2 saya di Perancis. Kebetulan saya double degree, kerjasama dulu dengan, dulu nama program hibah pendirian politeknik namanya PHPPB Pak, program hibah pendirian politeknik baru, yang mungkin Pak Gunawan kenal dengan Pak Kokok Hasono Mendiang ya Pak ya. Mendiang. Insya Allah Pak kenal itu, karena orang dari Polman. Nah, kebetulan saya ditunjuk salah satunya dari Pekanbaru itu untuk ikut program Master de Profesional di Université d'Artois, Prancis, kemudian digabung dengan TISET di UI. Jadi saya double degree. Jadi saya mencoba untuk sekolah di vokasi setara dengan master, kalau kita disebut di sini Master Science of Teknik ya, semacam spesialis teknik. Kemudian kemudian di LUI saya ngambil TISET-nya. Nah, jadi sekilas saya sudah mencoba, karena dulu kalau di Prancis saya dibina karena awalnya saya dari politeknik dulu, maka saya dibina dulu untuk bagaimana pengembangan vokasi ke depan sebagai cikal bakal leading sektor lah untuk pengembangan SDM dalam bidang siap pakai terampil. Nah, jadi itulah untuk kita membuka dari saya awalnya memperkenalkan diri. Nah, kedua selanjutnya saya ingin mempersingkat aja Pak, karena kita juga dikejar dengan waktu dan kondisi yang harus kita kerjakan banyak. Tentunya kita tidak mungkin berlama-lama dalam hal ini, tentu kita bagi aja Pak dalam hal bagaimana mensinkronisasi sebuah pendidikan dengan industri. Tentu ada kita ambil tali ukurnya Pak. Contoh gini, dalam sistem tenaga, salah satu syarat sinkron dalam sebuah sistem
apakah itu mesin ataupun generator, itu kita harus memiliki dua Pak, yang harus kita samakan. Pertama adalah tegangan atau kita kenal voltasenya, kedua adalah frekuensinya. Jangan frekuensinya 50 Hz, nanti 50 60 Hz satu. Jadi tidak akan bisa masuk sinkron. Jadi sebuah unit akan bisa sinkron apabila dua hal tersebut bisa terpenuhi. Nah, baik Pak, selanjutnya apa hubungannya dengan di industri SMK dengan industri ini? Kalau menurut saya Pak, kalau sebagai pengembangannya nanti, tentu kita syarat sinkron itu adalah kita harus samakan dulu bagaimana kurikulumnya. Kurikulum ini adalah cikal bakal sebuah lulusan atau output SMK. Kemudian bagaimana industri menjembatani kurikulum tersebut sehingga menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang bisa diberi ke siswa. Jadi kurikulum yang hal ini nanti kita diskusikan nantinya itu kalau saya dulu pernah saya lihat Pak di Eropa, itu saya pernah magang juga saya pernah magang di sebuah industri di Eropa. Kondisinya kalau setiap magang itu siswa ataupun orang yang magang di sebuah industri ataupun labor di Eropa digaji. Jadi secara mereka ada salary. Nah, salary ini tentu ada harapan hasil yang dicapai. Harapan saya kalau seandainya SMK ini nanti kurikulumnya sudah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh industri, tentunya ke depan tentu ada impact atau pengaruhnya juga terhadap kinerja mereka yang bisa dibayarkan. Nah, harapan kita nanti sesuai dengan rencana ke depannya dalam hal ini pengembangan kurikulum di SMK S Persada Dumai, dua sistem sinkronisasi tersebut harus kita penuhi. Pertama adalah kurikulumnya, kedua kebutuhan industri yang akan menopang kurikulum tersebut. Nah, kita ketahui bersama Pak, kelemahan di dunia pendidikan saat ini adalah ketertinggalan dari sarana prasarana, terutama mengenai penopang kegiatan untuk bisa menyamai industri. Ya, biasanya leading lah industri. Industri udah punya peralatan terbaru, kemudian di kampus atau sekolah itu palingan ya lebih leading, ketinggalan antara 10 sampai 20 tahun biasanya. Nah, ke depan dengan ada SMKPK ini bisa jadi pilot project yang mampu menjembatani beberapa kawan-kawan yang ada di sekitar SMK tersebut yang memberikan kontribusi yang nantinya mampu meningkatkan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusianya, Pak. Jadi harapan saya, Pak, mungkin saya pernah saya ikut dulu pengadaan di Politeknik zaman PHPPB atau dulu PEDP, PEDP Politeknik Education Development Program yang di Jakarta. Itu fasilitas yang difasilitasi ini adalah fasilitas yang bisa mengarah kepada teaching factory atau pembelajaran berbasis project. Kalau dulu nama teaching factory ini adalah PBL ya Pak Gunawan ya, project based learning atau disebut juga dengan mendapatkan project baru kita kerjakan pembelajarannya gitu. Jadi harapan kita, kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana menyinkronkan antara kurikulum yang ada di SMK dengan kebutuhan yang ada di industri. Sehingga nantinya kita evaluasi bersama ada kesinambungan dan sustainable-nya, keberlanjutannya terhadap sumber daya yang bisa digunakan. Nah, itu. Nanti kan saya katakan tadi tiga kebutuhan tadi yaitu melanjutkan sekolah, wirausaha dan bekerja. Nah, harapan kita ke depan Pak dengan adanya teman-teman dari industri supaya nanti insya Allah saya dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Dumai Pak untuk melakukan diskusi-diskusi juga baik dengan industri maupun dari teman-teman dari teman-teman SMK untuk kita bersama-sama duduk mencari solusi supaya kurikulum yang kita harapkan ini bisa tercapai maksud dan tujuannya Pak. Termasuk juga mungkin peralatan-peralatan yang sama-sama kita diskusikan sehingga nanti feedbacknya sama-sama kita rasakan terutama di daerah. Dumai saya rasa adalah daerah pelabuhan, gampang untuk melakukan penjualan ataupun
market, kita yakin Dumai adalah bisa membrand atau memeriki produknya ataupun pelayanan jasanya terhadap apa yang akan mereka kerja, baik di otomotif atau kegiatan-kegiatan lain. Insya Allah Pak, nanti dengan adanya ini, dengan kita terapkan dua konsep tersebut antara kurikulum dan industri sejalan kebutuhannya, insya Allah kita bisa menjadi yang leading di sisi penataan kurikulum sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak dari sisi kami dari pendamping, lebih dan kurang saya mohon maaf Pak. Tadi saya mengundangkan, mungkin lagi rapat senat, jadi saya wakili aja dari hal ini. Insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah Pak Gunawan, Pak Bukhari, Bapak-bapak yang ada di SMK, Pak Kepala Sekolah, Pak Sugiarto yang saya muliakan, kami insya Allah akan datang ke berkunjung, bersilaturahmi. Mungkin kita diskusi enak atau minum-minum kopi enak dan beri saran masing-masing. Saya sendiri butuh saran Bapak dan saya butuh untuk masukan bersama kita untuk kedepannya. Baik, saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Bapak Dr. Gunawan MSI kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Pak Sugiarto, kemudian yang saya hormati Bapak Pengawas SMK Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Pendamping Pak Hasra Juvendius STMT dari Universitas Rancang Kuning Riau Pak ya. Dan dari yang saya hormati Bapak Ibu dari industri, terima kasih atas kerjasamanya, kehadirannya. Izin memperkenalkan diri dulu sebelum saya menyampaikan materi. Tolong nanti kalau ini waktunya terlalu panjang, saya nanti diingatkan ya dari panitia. Nama saya Gunawan, saya asli Jawa seperti Pak Sugiarto. Saya dari kota kecil di Jawa Timur, dari kota Trenggalek. Sama kurang lebih dengan Pak Hasra ya. Pak Hasra dulu dari UGM, saya dari UNKIP Pak, Universitas IKIP Jogja, sebelahnya UGM. Fakultas Teknik, S1 di sana. Kemudian saya dari S1 menjadi guru di STM Banyuwangi selama 2 tahun. Cukup lama saya dengan Pak Hasra, mungkin selisih tahunnya Pak ya. Saya sekarang ini sudah hampir 60. Oktober nanti insya Allah sudah 60 tahun. Biasa kan fungsional 60 tahun pensiun Pak ya. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah jabatan Widya Iswara Ahli Utama, pangkat golongannya Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya 4D. Sehingga saya diberi kesempatan oleh pemerintah sampai 5 tahun ke depan. Insya Allah semoga kita tetap sehat, bisa menjalankan amanah di dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, setelah dari Banyuwangi saya ke VEDC Malang Pak, yang saya tempati ini dulu namanya VEDC, Vocational Education Development Center. Tadi Pak Hasra menyampaikan PEDC, Polytechnic Education Development Center. Itu suatu lembaga yang mirip. Kalau dulu kami menyiapkan tahun 87 sampai 92 itu menyiapkan calon guru-guru STM. Salah satunya mungkin ada di Kota Dumai, kalau tidak salah di SMK Negeri, namanya Pak Suratman, nanti akan saya cari ke sana. Dulu murid saya di STM Banyuwangi, kemudian lanjut ke D3 di Malang, dan saya dengar-dengar beliau bertugas di SMK, salah satu STM di Dumai. Insya Allah nanti saya akan SMK 2 Pak. SMK 2, alhamdulillah nanti ada yang sudah kenal dengan beliau, nanti salam dari saya. Dan alhamdulillah Bapak,
tugas saya selain hari ini online, nanti kami juga ditugasi untuk secara luring mendatangi SMK Bapak, SMK Pak Sugiarto selama 2 kali Pak, sampai rentang waktu di bulan Desember. Tapi persyaratan ketentuan PPKM kan juga kita mengikuti nggih Pak Giarto nggih. Nanti kita saling koordinasi kapan waktunya siap. Nanti saya juga senang kalau Pak Hasra bisa kita ketemu ngopi-ngopi di warung kopi di Dumai Pak. Untuk pengalaman kerja itu saya Pak, saya dari guru STM kemudian menjadi instruktur, dan alhamdulillah juga beda-beda tipis dengan Pak Hasra ya. Pak Hasra kalau di sana pakai degree, di luar negeri di Perancis, saya non degree Pak, hanya praktek OJT, on the job training, non degree. Saya di Jerman dan Swiss, ya sekali-kali ya pernah main-main ke Perancis karena tetangga. Saya yakin Pak Hasra juga sering pernah juga ke Swiss atau ke Jerman untuk jalan-jalan. Saya di sana 16 bulan untuk di bidang apa namanya survei pemetaan, saya di bidang saya itu. Nanti insya Allah kalau kita bisa ketemu di darat Pak Hasra, kita bisa nyambung ya, dari Bapak, pengalaman Bapak, dari kawan-kawan di sini, dan dari saya pribadi. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa perkenalan dari saya. Nanti insya Allah kita lanjut dengan perkenalan yang lainnya. Sebetulnya ini materi cukup banyak Bapak, yang saya sampaikan ke Pak Bukhari yang sedang ditayangkan ini, itu baru slide pertama. Ini ada 7, tapi saya kira nanti tidak semua Pak. Ini yang slide saya ini saya sampaikan secara sepintas saja karena mengingat waktu. Dan nanti untuk slide yang lain akan saya kirim ke Pak Bukhari. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis sekolah dan eduka. Ketiga PKL bersama eduka. Keempat magang guru dan sertifikatnya. Kelima sertifikasi kompetensi oleh eduka. Keenam komitmen eduka dalam rekrutmen tenaga kerja dan pengembangan teaching factory atau TEFA. Terima kasih, tadi juga disinggung-singgung oleh Pak Hasra tentang tujuan kita SMK itu mau kemana. Ada lagunya Pak ya, mau dibawa kemana, itu judulnya. Nah, dibawa kemana tadi Pak Hasra sudah sampaikan bahwa tamatan SMK itu dibawa B, bekerja sesuai dengan bidangnya, kemudian M, melanjutkan mungkin juga ke sekolah, ke perguruan tinggi, ke tempat Pak Hasra, dan W-nya wirausaha atau wirausahawan, itu disingkat BMB. Nah, saya kira itu cocok sekali, nanti kita lebih jelasnya akan kolaborasi ini. Baik Pak Bukhari ya yang membawa ini, menyampaikan slide-nya ini. Mohon yang slide apa Pak Bukhari? Ini Pak. Yang awal, yang halaman pertama dulu. Nah, ini. Oke. Nanti mohon maaf saya pandu dari sini Pak ya, kalau ganti slide nggih. Penyelarasan kurikulum SMK dengan eduka. Ini materi tahun kemarin juga, kalau Bapak sudah mendapatkan COE atau mungkin tahun ini, apapun itu Bapak Ibu, saya mumpung ingat, selamat kepada Pak Sugiarto tadi sambutannya, bahwa Bapak satu dari sekian ratus SMK yang ditunjuk menjadi SMKPK. Terima sekali lagi selamat, dan ini merupakan suatu tantangan dari Bapak. SMK Persada, SMK Taruna Persada ini diberi amanah untuk menjadi SMKPK. Memang Bapak dan Ibu warga SMK Taruna, bahwa SMKPK menjadi suatu suatu ikon dari SMK, terutama diksi, maaf. Dan sekarang kita bersyukur Pak Hasra dan Bapak Ibu sekalian, dirjen kita satu. Jadi dirjen diksi Pak Wikan itu membawai Politeknik dan juga SMK termasuk Balai Besar. Kami di sini sebagai Balai Besar itu pusat penantaran Pak Hasra dan Bapak Ibu sekalian. Tugas kami menantar peningkatan kompetensi guru, juga
kurikulum lah. Dalam hal ini saya sebagai tim pusat narasumber dari PSMK untuk menyampaikan kegiatan ini melalui koordinasi dari balai. Kami tugas yang dibebankan pada kami juga mendampingi seperti ini. Baik. Ini hari ini sesuai dengan undangan dari Pak Bukhari baru, dan mohon maaf Pak Prapto bahwa Pak Sugiarto baru tadi malam baru digedok surat keputusan bahwa saya kemana mendampingi SMK mana dan seterusnya. Memang dan hari ini tadi Pak Bukhari sudah mengawali WA saya, alhamdulillah sudah kita kontak dan bisa untuk kegiatan ini. Semoga nanti selanjutnya kita bisa berkolaborasi lagi untuk melakukan kegiatan ini sampai tuntas. Baik, bisa dilanjutkan Pak Bukhari slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dari slide berikutnya ini tentang istilahnya disruption di Iduka. Sekarang boleh dikatakan dunia kerja. Iduka itu istilah kemarin COE Pak nggih. Nah, disrupsi atau disruption inovasi mengganggu ataunya itu istilahnya begini Bapak. Zaman saya dulu masih SMP ya, SMA itu setrika di kampung itu akan pakai areng Pak ya, sekarang pakai setrika listrik. Dulu teleponnya masih telepon rumah, sekarang telepon genggam. Seperti itu. Jadi disrupsi itu pengganggu atau mengganggu teknologi sebelumnya. Ini karena perkembangan terjadi maka ada istilah namanya disruption teknologi. Terjadinya gangguan sehingga ada perubahan yang memunculkan era baru di Iduka. Ini mau tidak mau kita sadari ini sudah perkembangan dari tuntutan perubahan teknologi. Perubahan dalam apa? Yang pertama ini dari rantai pasokan misalnya dari era analog ke era digital. Ini saya yakin Pak Hasra ini di mana Perancis itu sumbernya teknologi di sana. Pada waktu saya magang di Swiss itu juga ketemu kawan-kawan dari BPPT, dari Nurtanio pada waktu itu pada belajar di sana, ketemu di Jerman dan seterusnya. Di Eropa kan pusat belajarnya teknologi. Kemudian realokasi resources sehingga mampu biaya yang tidak perlu. Pola kerja yang singkat. Ini karena di pola ada era baru ini, perubahan yang dalamnya. Kemudian biaya lebih efisien, terjadi penghematan. Kemudian tulisan kecil-kecil di sini, produk dan jasa disruption lebih cepat, kemudian membuat segala sesuatu menjadi serba smart, lebih pintar. Nah, ini Bapak Ibu tuntutan-tuntutan atau apa ya, kalau ini dari luar ini semacam tantangan, hambatan, tantangan lah kalau saya itu dari luar. Kalau sistem SWOT dari kekuatan, kelemahan kita itu dari internal, tantangan dan hambatan dari luar itu sebagai dari luar. Kalau saya era ini bukan hambatan tapi tantangan. Tantangan kita maka program pemerintah membuat program SMKPK ini. Lanjut Pak Bukhari, slide berikutnya. Kalau boleh bisa di slide show biar jelas. Oke. Terima kasih. Ini tepat sekali Bapak Iduka, dunia kerja yang Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, perubahan jabatan di dunia kerja. Kemudian terjadi perubahan tugas-tugas dalam jabatan, kemudian juga perubahan kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau dari SMK perlu dilakukan refokus penajaman kompetensi, redesain pembenahan komponen. Tadi sudah disinggung Pak Hasra, kita selalu ketinggalan. Betul Bapak Ibu nggih? SMK selalu ketinggalan. Itu saya setuju Pak Hasra, maka dari itu supaya SMK tidak ketinggalan, mesin-mesinnya juga tidak ketinggalan, memang di Eropa itu sudah bagus. Seperti misalnya pabrik Mercedes yang ada di sana, atau Opel, atau BMW, atau merek-merekan ada di sana yang baru, SMK pasti sudah ada yang baru. Seperti itu Pak Hasra, pengalaman kita nanti bisa sharing. Sehingga anak-anak SMK yang belajar mobil baru sudah benar-benar match dengan industri pabrikan yang baru. Lanjut Pak Bukhari, mohon maaf.
slide berikutnya. Ya, pengertian dan tujuan. Penyelarasan kurikulum adalah supaya menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan Eduka yang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di Eduka. Ini Bapak Ibu nanti tindak lanjutnya kita memahami arti dan tujuan seperti ini sehingga nanti Bapak Ibu dalam mensinkronkan kurikulum nanti tidak ada salah arah, kurang lebih seperti itu. Yang B, tujuan penyelarasan adalah agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan budaya kerja yang berlaku di Eduka, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan Eduka. Ini saya kira jelas tadi, sarana prasaranya harus sesuai, teknologinya yang dipelajari, ilmu-ilmunya yang menyesuaikan, serta tidak kalah penting adalah budaya kerja. Nah, lanjut, banyak-banyak nanti bisa dipelajari. Nah, Bapak Debu ini kalau dulu masih ada KD, sekarang mungkin dilihat lagi nggih apa kurikulumnya. Ini karena ini masih istilah ada KD. Untuk sekarang kurikulum sesuai dengan Permendikbudristek nomor 165/M/2021 bahwa spektrum kita sudah berubah. Kemudian ada konsentrasi dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa, nanti ini KD-KD itu walaupun sudah lama itu masih tahun 2018. Nanti kita petakan lagi, kita identifikasi kira-kira yang cocok kita ambil sebagai konsentrasi atau sebagai mapel yang ada di sistem struktur kurikulum atau spektrum yang terbaru. Jadi mulai analisis prosedur produksi dan budaya, kemudian analisis kurikulum dan budaya kerja, ini masuk ke materi, mapel, materi pekerjaan, nanti kawan-kawan dari industri bisa memberikan masukan, materinya seperti apa, budaya kerjanya seperti apa. Budaya kerja itu termasuk ini Bapak Ibu, nanti lebih kawan-kawan dari industri jelas ya, paling tidak disiplin. Saya yakin di sini SMK Taruna Persada ini sudah disiplin, sudah tidak asing lagi melihat namanya Taruna, walaupun saya belum melihat sekolah secara langsung, saya yakin disiplin sudah dikuasai oleh Civitas Akademika SMK Taruna. Kemudian ada dilanjutkan, kemudian dokumen pembelajaran dan penilaian, ada soft skill, eskul, intra, dan budaya induka, dan tata tertib sekolah. Ini Bapak Ibu kerangka berpikir penyelarasan kurikulum, artinya kurikulum tadi sudah disinggung oleh Pak Hasra, kurikulum yang kita laksanakan nanti benar-benar utuh, benar-benar menyatu dengan industri, industri juga benar-benar memberi peran. Sekali lagi, terima kasih dari industri atas kedatangannya. Selanjutnya Pak Bukhari, ini kita mengingat waktu. Nah, ini gambar 3, penyepakatan utama penyelarasan kurikulum lingkup C2 dan C3 ini istilahnya masih menggunakan kurikulum lama, tidak apa-apa. Kurikulum SMK ini kurikulum kesepakatan. Jadi ada satu rombel belajar kompetensi, kemudian siswa belajar kompetensi materi berbeda, kemudian menggunakan kurikulum Eduka. Nah, ini pola pikir ini masih model lama, tapi ada sekarang nanti ada yang baru Bapak Ibu, tapi tidak jauh berbeda. Artinya intinya bahwa sekarang itu lebih ditajamkan lagi. Jadi kurang lebih secara garis besar nanti ada yang kelas, misalnya kelas semua peserta didik direkrut oleh industri. Kemudian ada juga yang industri hanya menerima tempat PKL saja. Kemudian ada juga status yang lainnya. Sehingga ada beberapa kriteria melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu peran dunia industri nanti juga berperan untuk penyusunan ini. Kemudian ada juga nanti yang era baru, nanti mungkin bisa saya share, nanti ada slide-nya ketemu, akan saya share lagi tentang peran industri itu apa. Ada juga peran ini Bapak Ibu
guru yang magang di industri itu tidak hanya siswa. Kalau siswa kan untuk kurikulum sekarang itu di semester terakhir itu full 6 bulan PKL-nya. Tidak boleh semester 1 atau semester kelas 10 maupun kelas 11, harus di kelas 12 semester kedua. Kemudian yang magang tidak hanya siswa tapi juga ada guru magang. Ada juga program industri mengajar di SMK dan seterusnya. Itu salah satu beberapa bentuk kegiatan yang lainnya. Jadi penyelarasan kurikulum ini dimasukkan sebagai pedoman atau dokumen kurikulumnya, tetapi pelaksanaannya nanti bisa lebih jauh dari ini. Lanjut Pak Bukhari. Ini saya kira pemahaman yang ini variasi kondisi ini. Iduka merekrut semua lulusan dalam satu komli atau sekarang istilahnya prokli, program keahlian, karena komli sudah tidak ada lagi, nanti masuk konsentrasi. Iduka merekrut sebagian lulusan dalam satu komli dan seterusnya ini. Kemudian Iduka tidak merekrut, dan ini beberapa status yang tadi saya sebutkan tadi. Dan kalau ada istilah yang tidak sesuai, ini disesuaikan dengan spektrum yang ada saat ini. Lanjut Pak Bukhari. Slide berikutnya. Nah ini alternatif penjelasan kurikulum. Bapak Ibu, ada langsung full lulusan direkrut semua oleh Duka Mitra. Misalnya ada kelas Astra atau kelas apapun namanya menggunakan kurikulum. Silakan di SMK Singosari Malang itu ada kelas industri itu dari United Tractor. Semua modul-modulnya yang membuat adalah kurikulum dari Iduka, dari United Tractor, tapi pengajarnya bisa dari guru asli dari SMK atau juga gabungan dari industri. Kemudian menambah KD di Iduka, menambah materi kalau sekarang, bila KD diperdesain perlu dipertambah atau disesuaikan. Ini penambahan disesuaikan, artinya digabung antara Iduka dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau Kemendikbud. Kemudian memodifikasi kurikulum. Bila KD Persdijan dipandang oleh Iduka perlu direvisi. Ini ada match, dimodifikasi, dan menggunakan kurikulum SMK. Bila Iduka mandang cukup dan membantu mendukung. Jadi nanti kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu, menggunakan full kurikulum Iduka, menambah, menyesuaikan KD yang ada, kemudian memodifikasi kurikulum yang ada SMK. Nanti Bapak Ibu yang SMK, guru-guru ya SMK bisa membuat dokumen-dokumen yang sudah ada, kemudian di-match-kan dengan kurikulum yang ada di Iduka, atau menggunakan full kurikulum SMK jika Iduka mandang sudah cukup. Seperti tadi ada 4 kurang lebih alternatif penyelarasan seperti ini. Lanjut Pak Bukhari. Nah ini alternatif moda pembelajaran. Tadi sudah disampaikan Pak Hasra tentang PJPL. Betul Pak Hasra, kita memang SMK harus melaksanakan pembelajaran model metode project based learning, bentuknya bisa teaching factory seperti ini. Ini sudah tahun lalu sudah dimulai, tahun ini diperkuat lagi. Satu kelas rombel mempelajari kompetensi yang materi yang sama. Satu kelas mengerjakan job proyek yang sama, bisa bersama, bisa bergiliran. Tiap siswa belajar kompetensi atau materi berbeda berdasarkan Iduka dan passion siswa. Ini yang ditekankan sekarang, passion itu bakat minat ya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek atau teaching factory. Siswa mengerjakan proyek job yang berbeda-beda. Ini tidak apa-apa nanti dalam situasi proyek yang ada di industri seperti apa. Lanjut. Nah, ini prosedur penyelarasan kurikulum metode 1, Iduka bersama SMK menganalisis KD SMK dan juga. Ini saat ini Bapak Ibu nanti duduk bersama antara Bapak Ibu guru produktif dengan Bapak Ibu dari dunia kerja. Kemudian menentukan KD yang digunakan. Berikutnya analisis. Kalau ini Bapak Ibu sekali lagi, kalau istilah-istilah tidak sesuai dengan sekarang nanti diabaikan saja,
diambil yang sesuai. Ini saya materi dari masih tahun kemarin dari COE dan ini masih dipakai untuk pendampingan. Nah, memang untuk saat ini untuk PK materi PK-nya kan tidak sedetail ini. Nanti istilahnya mohon maaf kalau Pak di sekarang kan tidak ada KD, nanti disesuaikan dengan spektrum yang ada. Itu maksud saya tadi. Kemudian ada analisis penyepakatan perangkat pembelajaran dan penilaian dan menentukan perangkat pembelajaran penilaian yang digunakan. Jadi dalam hal ini nanti kalau sudah masuk ke penilaian dari industri juga mempunyai hak yang sama, berhak untuk menilai kepada peserta didik kita. Lanjut Pak Bukhari. Prosedur penyelesaian mode kedua ini IDUKA memberi contoh produk atau mendeskripsikan produk yang dihasilkan perusahaan. IDUKA dan SMK menganalisis KD yang dibutuhkan untuk membuat produk, kemudian menambah KD hasil analisis produk pada silabus, analisis penyepakatan perangkat pembelajaran dan penilaian, menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian yang digunakan. Ini bisa model yang kedua. Berikutnya, ini yang penting penyepakatan utama. Kita harus sepakat. Tadi dari Pak Sugiarto sudah ada istilah link and match, kawin gitu Pak ya, perkawinan. Semoga perkawinan ini perkawinan yang sah, yang sakinah, mawaddah, warohmah begitu antara IDUKA dengan sekolah. Budaya kerja di sini ada budaya sekolah, diimplementasikan budaya IDUKA atau budaya dunia kerja itu digabungkan. Nah, untuk sekolah saya yakin juga nanti industri, bengkel-bengkel yang di SMK juga sedapat mungkin disesuaikan mirip-mirip dengan di industri mengenai tata letak alat di mana, tata letak mesin-mesin. Ingat keselamatan kerja, ada garis-garis yang untuk jalan kaki, garis-garis yang tidak boleh dimasuki sembarang orang dan seterusnya. Itu saya kira kawan-kawan di IDUKA nanti bisa memberikan masukan untuk layouting. Jadi sinkronisasi ini dampaknya tidak cukup hanya dokumen berupa dokumen insinkronisasi, tapi juga implikasinya nanti tentang sarana tadi singgung Pak Hasra, sarana kita harus disesuaikan. Nah, sarana nanti bisa kita kerjasama dengan industri, kita istilahnya memakai atau meminjam pakai atau MOU seperti apa supaya siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di IDUKA. Bentuknya bisa budaya kerja, bisa intrakurikuler, ekstra, sosial budaya IDUKA, dan tata tertib sekolah. Nanti bentuknya seperti ini. Lanjut Pak Bukhari. Baik, prosedur implementasi budaya kerja sekolah, IDUKA sudah mengimplementasikan. Nah ini bentuk-bentuk budaya kerja. Dan yang sekarang untuk materi kita diperkuat lagi Bapak itu, SMK itu kurikulumnya sekarang ada 3 kelompok besar. A itu muatan umum nasional, kemudian B kejuruan, yang C P5BK, penguatan proyek peningkat profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, P5BK kepanjangannya. Ini sudah masuk juga. Jadi ini penyempurnaan dari yang tahun kemarin. Jadi ada di sini IDUKA bersama mengidentifikasi budaya, kemudian menentukan budaya IDUKA yang diimplementasikan di sekolah. Tentu saja budaya kan tidak 100% IDUKA diimplementasikan di sekolah. Kemudian memilih budaya IDUKA yang diimplementasikan melalui intra, memilih budaya IDUKA yang diimplementasikan melalui eskul, memilih budaya. Jadi budaya kerja IDUKA itu dipilih-pilih sesuai dengan yang ada, bisa diimplementasikan di sekolah melalui intra, eskul, dan seterusnya. Lanjut Pak Bukhari. Nah ini format-formatnya, contoh format Bapak Ibu silahkan. Ini format ini bukan harga mati, bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan nih guideline-nya. Monggo nanti di format itu bukan harga mati, bukan ketetapan dari pemerintah pusat, tetapi ini memudahkan di dalam kita
membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, monggo Pak Bukhari, ini lanjut saja. Format analisis job sheet, nah ini boleh nanti juga ini disesuaikan materi. Kalau dulu misalnya job sheet sekarang berubah. Saya kira kita tidak perlu memperdebatkan permasalahan RPP, silabus dan seterusnya. Arahan dari Pak Direktur, kita masih diizinkan boleh menggunakan RPP atau sekarang yang sedang dilegalkan adalah dengan modul ajar, Bapak Ibu, modul ajar untuk dasar-dasar kejuruan. Kalau di sini otomotif atau elektronika, nanti dasar-dasar kejuruan itu sudah ada bukunya. Bapak Ibu mengembangkannya ada di perangkat ajar untuk konsentrasi di kejuruannya itu apa. Kebetulan saya juga menjadi salah satu reviewer untuk modul ajar dasar-dasar kejuruan, konstruksi dan properti. Oke, lanjut Bapak Ibu, Pak Bukhari, ini contohnya. Ini tabel format manipulasi budaya kerja, tata nilai budaya kerja, industri misalnya kedisiplinan, kemudian kerapian. Monggo nanti budaya kerja apa yang diangkat di sini. Kemudian mungkin kejujuran dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah seperti apa. Jadi untuk budaya kerja ini sifatnya umum Bapak ya. Jadi budaya kerja itu bukan di pelajaran. Hari ini kita belajar budaya kerja, bukan seperti itu, tapi implementatif baik di kegiatan intra, ekstra maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Monggo lanjut. Ini alur kegiatan penyelesaian kurikulum. Sekarang kan perencanaan Bapak Ibu ya sedang perencanaan, ada Pak Kasek, Prokli, kemudian pembentukan Pokja, kemudian juga pelaksanaan nanti Bapak dan Ibu bisa juga mengundang dari stakeholder yang lainnya. Ada dari perguruan tinggi juga ada di sini sudah disampaikan, mungkin dengan dinas-dinas terkait misalnya. Kalau otomotif mungkin dinas-dinas terkait minta misalnya dinas perhubungan darat misalnya atau yang lainnya. Kemudian setelah pelaksanaan ada evaluasi dan tindak lanjut. Ini kurang lebih alur kegiatan penyelarasan kurikulum. Lanjut Pak Bukhari. Ini sepertinya sudah mendekati. Nah ini tabel rencana kegiatan penyelarasan kurikulum. Ini ada tahapan proses, distribusi kegiatannya apa, hasil yang diharapkan, waktu, pelaksanaan, unsur yang terlibat, dan biaya berapa. Ini matriks kegiatan penyelarasan kurikulum. Monggo nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lanjut. Ini tabel rencana kegiatan 2022. Ini kelanjutannya. Lanjut saja ini. Ada tahapan dan proses. Ini juga hasil lanjutan. Validasi dokumen dan seterusnya. Ini juga tugas. Nah ini saya kira kegiatan ini materi untuk sosialisasi Pak. Saya kira lanjut. Saya kira habis ini ya. Sudah sampai tugas. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Seperti disampaikan oleh Pak Sugiarto tadi bahwa beliau mengharapkan saya pribadi sebagai petugas ini untuk mendampingi. Memang tugas kami Pak Sugiarto mulai tadi malam digedok secara tugas SK-nya sudah dikeluarkan, sudah di-share ke Bapak yang selama ini ditunggu-tunggu hanya Pak Lukman. Pak Lukman itu admin kami Pak yang mengupdate status laporan dari Bapak apa yang ada di lapangan. Jangan sungkan-sungkan Pak Bukhari, Pak Sugiarto, WA saya terbuka 24 jam. Kalau tidak terjawab mungkin pas saya tidur atau pas tugas yang lainnya. Tapi insya Allah kalau siang hari, kalau tidak mengajar atau tidak ada uzur yang lain akan saya respon. Saya kira itu pengantar dari saya. Mungkin nanti slide-slide berikutnya saya share ke Pak Bukhari untuk kebutuhan ini. Dan materi-materi pendampingan yang lainnya nanti waktu kita luring, kita ketemu nanti kita jadwalkan lagi Pak Giarto, kapan waktunya, kemudian hasilnya seperti apa.
nanti tugas kami. Tugas kami pendamping nantinya bukan istilahnya apa ya, pepatah Jawa itu ngajari bebek berenang, bukan itu. Kita sama-sama belajar. Saya tugas dan kewenangan saya mendampingi, dan semuanya itu bermula dari keinginan atau motivasi dari internal dari Pak Sugiarto sebagai pimpinan di SMK Taruna Persada di Dumai ini. Ini saya yakin dengan ditetapkannya SMK Taruna Persada ini menjadi SMK PK, saya yakin ini salah satu wujud dari kekompakan dari internal sendiri dari pimpinan Pak Sugiarto bahwa SMK ini sudah layak menjadi predikat SMK PK. Tetapi apa ya, atribut SMK PK itu tidak cukup hanya sebatas SK atau semacam sertifikat atau semacam piagam, tetapi tuntutannya lebih berat lagi, lebih tantangannya lebih ke depan, lebih berat lagi, karena benar-benar SMK PKN menjadi pusat keunggulan. Keunggulan dalam apa? Mulai masuk sekolah, budaya di sekolah, penelusuran tamatan, semuanya alumni bisa tadi BMB, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Saya kira itu Pak Giarto dan kawan-kawan. Terima kasih. Awal yang baik ini, saya senang sekali saya melihat aulanya itu sudah seperti aulanya di hotel ini. Sudah ada AC-nya ada di mana-mana. Sepertinya saya ini sudah berada dalam ruangan yang sama ini, tapi walaupun daring. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Saya kembalikan kepada panitia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari pengawas SMK Taruna Persada Dumai sekaligus membuka acara sinkronisasi kurikulum SMK Taruna Persada Dumai dengan dibuka kepada Bapak Dr. Agus Herman MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Gunawan MSI dari Balai Besar Malang. Yang kita hormati Pak Azra, Ketua Tim Pembimbing SMK Taruna Persada dari Universitas Kacang Kuning. Yang kita hormati Bapak Dr. Sugiarto MM sebagai Kepala SMK Taruna Persada Dumai, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang berbahagia yang kami muliakan adalah perwakilan daripada Iduka yang kesempatan berhadir pada pagi hari ini. Ini kalau tidak salah ada 6 perusahaan yang sudah hadir. Selamat pagi Bapak, dan terima kasih atas kehadirannya. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berhadir di ruang kita ini dalam suatu kegiatan yang ditajuk dengan penyelarasan kurikulum atau sinkronisasi kurikulum. Selawat dan salam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, nanti pula kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya ya walaupun agak terlambat, barangkali nggak masalah, pembukaan kita lakukan, tapi sudah diawali dengan ada pemberian materi, ya. Tidak ada masalah ya Pak ya. Ya. Bapak dan Ibu, hari ini masih suasana ya tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76. Maka kita berharap suasana kemerdekaan ini hendaknya seiring dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Nah, di tahun ini kita diarahkan ke istilah Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar itu ada 7 prioritas pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, di antaranya adalah sinkronisasi kurikulum, ya, sinkronisasi kurikulum antara unit pendidikan dengan eduka. Yang dulunya disilakan dengan DUDI, sekarang tambah dengan dunia kerja, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana produk-produk yang dihasilkan. Ya, karena pada prinsipnya kita semua bekerja ini adalah menghasilkan. Bukan industri saja yang disebut dengan memproduksi, tapi sekolah juga. Sekolah memproduksi sumber daya manusia. Perusahaan memproduksi apa yang diolahnya di sana. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan, melahirkan kualitas. Sekolah diharapkan menghasilkan outcome-nya itu adalah peserta didik yang berkualitas. Perusahaan juga seperti itu, menghasilkan produksinya yang berkualitas. Perusahaan bisa berkualitas kalau karyawannya punya kualitas yang tinggi. Nah, sekolah tujuannya adalah menghasilkan nanti calon-calon karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan. Harapannya adalah lulusan daripada sekolah itu atau unit pendidikan itu adalah menghasilkan siswa yang berkualitas. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dunia kerja, dia bisa mengangkat produksi yang ada di perusahaan itu dengan hasil yang sangat berkualitas. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan ada suatu kegiatan adalah sinkronisasi kurikulum. Bapak dan Ibu, selain sinkronisasi kurikulum itu, apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, sekolah ini juga harus membudayakan budaya kerja yang ada di perusahaan. Nah, Bapak Ibu yang berasal dari perusahaan, ini yang dari tahun-tahun bermasalah. Bagaimana caranya kita membudayakan ke anak kita supaya nanti budaya itu sampai ke dunia kerja itu betul-betul menjadi suatu kebiasaan bagi dia. Nah, oleh karena itu, maka kita mengharapkan nanti selain kompetensi yang diharap diinginkan oleh perusahaan itu disampaikan nanti ke pihak pendidikan, kita juga mohon nanti disampaikan budaya-budaya yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh para pekerja yang ada di perusahaan itu. Sehingga nanti melalui pendidikan, institusi pendidikan SMK Taruna Persada, nanti budaya itu sudah mulai diasuh kepada anak-anak kita. Sehingga begitu dia tamat, dia setelah memiliki budaya itu. Bapak dan Ibu, saya tidak akan mengulang bagaimana teknis-teknis tentang penjelasan tadi yang tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Gunawan. Tapi memang itulah yang kita harapkan nanti. Jadi pada pagi hari ini kita mohon nanti kepada kita semua, baik itu dari pihak sekolah Taruna Persada maupun kepada Bapak Ibu yang dari perusahaan, supaya nanti
melakukan ada istilahnya yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi adalah nikah massal. Ya, nikah massal. Nikah massal itu maksudnya adalah menikahkan kompetensi yang diharapkan. SMK yang di bawah naungan pendidikan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu sudah ada kurikulum yang baku. Kurikulum itu adalah kurikulum yang secara umum bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. Nah, kurikulum itu tentunya belum sempurna. Oleh karena itu, maka diadakan kesepakatan dengan dunia usaha, Dumai, dengan industri Iduka yang ada di Dumai, Pekanbaru dengan Iduka yang ada di Pekanbaru, begitu juga di daerah lain seperti itu. Karena mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Dumai itu budayanya agak beda dengan yang ada di Papua. Mungkin beda dengan yang ada di Kalimantan. Mungkin beda budaya yang ada dengan Sumatera Utara dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka pemerintah mengharapkan kepada kita semuanya supaya satuan pendidikan yang sudah punya kurikulum tingkat nasional itu dinikahkan dengan kompetensi-kompetensi yang ada di Iduka yang berada di sekeliling dia. Harapannya apa? Supaya kurikulum itu nanti menjadi suatu kurikulum kesepakatan. Oh, Iduka butuh A, sementara di kurikulum nasional belum ada, mohon nanti ditambahkan di kurikulum itu. Mungkin perusahaan B butuh B, nanti disampaikan ke sekolah, nanti diramu semuanya. Sehingga nanti harapannya, begitu anak lulus dari SMK, begitu dia mau mencari pekerjaan, itu sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, selama ini sebelum kurikulumnya kita sinkronisasikan, mungkin ada beberapa kompetensi yang mana sekolah belum berikan itu kepada anak-anak kita. Sementara sampai di dunia kerja dia butuh itu. Sehingga nanti anak-anak yang baru masuk kerja itu bingung di sana. Ya, bingung di sana, akhirnya pihak pusat juga, ini gimana, karena dia belum pernah menerima. Nah, oleh karena itu harapan kita nanti kita mohon kepada kita semuanya dari beberapa Iduka yang kita ini, mohon nanti betul-betul kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan itu akan mau disampaikan ke pihak sekolah. Kemudian di pihak sekolah memasukkan itu sehingga nanti muncullah suatu kurikulum kesepakatan antara sekolah dengan juga. Harapannya nanti kalau seandainya nanti anak-anak dari perusahaan ini lulus bisa bekerja di perusahaan apa. Nah, tidak terlepas juga kalaulah seandainya ada di antara industri atau Iduka yang ada di sini yang komit, kita buat kurikulum perusahaan seperti ini. Begitu anak tamat nanti langsung masuk kerja di tempat kita. Kalau ada yang komit seperti itu, kita bisa langsung gunakan kurikulum perusahaan. Ya, bisa langsung. Tapi mustahil. Kalau seandainya nanti Taruna Bersama menamatkan ratusan orang, tak mungkin dia langsung kerja di perusahaan itu semuanya. Nah, oleh karena itu, harapan saya nanti adalah, dan itu juga merupakan harapan kita semua, kita buat suatu kurikulum kesepakatan. Kalaulah anak tamat nanti bisa bekerja di perusahaan bapak dan ibu, tapi kalau dia belum beruntung, yang mungkin dia bisa juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang jelas dia sudah memiliki kompetensi yang diharapkan. Kita yakin dan percaya semua perusahaan, semua industri pada umumnya mempunyai kompetensi yang hampir bersamaan. Hanya beberapa kompetensi saja yang merupakan kompetensi khas dari industri itu. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak akan mengulang teknis apa yang akan dilaksanakan karena tadi sudah disampaikan. Dan untuk menghemat waktu, karena sekarang sudah jam 10:30, mari dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridhonya, dengan
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sinkronisasi atau penyelesaian kurikulum SMK Taruna Persada dengan dibuka di Kota Dumai kita buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari IDUKA dan Kajur SMK Taruna Persada Dumai, sebelumnya kita beri terlebih dahulu untuk waktunya 10 menit. Izin Pak Gunawan. Nggih. Saya mohon maaf Pak Gunawan, Pak Asra. Jadi kami sekarang sedang terlibat. Setelah itu nanti kami akan lanjutkan untuk teknisnya Pak. Jadi sekali lagi apapun hasilnya nanti ini kami akan segera laporan kepada Bapak. Siap. Nanti mungkin ada revisi dan lain sebagainya atau tidak lanjut apa yang harus kita bangun. Termasuk juga nanti kami akan buatkan laporan dengan Pak Asra di Raja Kuning. Mungkin untuk pertama itu dulu Pak, sehingga nanti kami akan langsung melakukan kegiatan ini sampai dengan selesai nanti. Insya Allah besok atau lusa kami akan segera mengunjungi Bapak kembali, untuk menyampaikan hasil apa yang sudah kami laksanakan pada pertemuan hari ini. Jadi intinya Bapak, saya terima kasih betul. Mungkin ini baru SMK yang pertama Pak, yang melaksanakan kegiatan ini setelah SK di Ketok Palu atau di SKK. Baru jadi betul itu Pak Gunawan ya. Nggih. Matur suwun Pak Gerto. Jadi suwun sangat Pak. Jadi kami terima kasih betul ini. Yang Pak Ratman tadi Pak, kebetulan itu kawan saya Pak. Oh begitu? Pak Ratman itu dari Banyuwangi. Betul. Sampai di Kota tahun 93 kebetulan barengan dengan saya juga Pak. Alhamdulillah. Salam dari saya. Itu murid saya. Murid saya Pak. Di Kota Saya sekolah yang sama Pak. Nggih. Insya Allah nanti kita ketemu menyambung silaturahmi. Saya sampaikan salam dari Pak Gunawan. Nggih. Murid saya dulu di Banyuwangi terus ke Malang. Alhamdulillah. Semoga nanti ke Dumai lancar Pak ya. Bagaimana sana masih level berapa Pak PPKM-nya Pak Gerto? Siap Pak, nanti insya Allah kalau Bapak sempat ke Dumai Pak, untuk tindak lanjut yang luringnya nanti, mungkin kami akan ajak para Bapak bisa kumpulin Bapak sekalian. Siap. Nggih. Di Dumai PPKM level 4 sekarang Pak. Sama di Malang juga. Sampai kita perpanjang lagi Pak. Semoga tidak Pak. Ya. Seperti itu barangkali Pak Gunawan, kami dari tim sekolah dengan seluruh kawan-kawan semua yang ada di ruangan pertemuan ini Pak, betul-betul mengaturkan terima kasih betul kesediaan Bapak untuk bisa bergabung dengan kami pagi hari ini. Insya Allah besok atau lusa setelah ada hasilnya ini segera kami konsultasikan lebih lanjut dengan Bapak. Siap. Mungkin itu Bapak, kami atas nama Pak Pengawas semuanya Pak, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya betul. Terima kasih Pak Sugiarto. Insya Allah paling cepat saya turun September ya, paling cepat Pak ya, bukan bulan Oktober, Agustus. Insya Allah nanti kita cek lagi situasinya seperti apa nggih Pak Gerto. Siap. Insya Allah siap. Pak, bulan September Pak ya. Insya Allah. Nggih, nanti kita lihat lagi. Nggih. Terima kasih. Berarti saya boleh live ini, izin live. Nggih Pak, nggih, saged live mawon Pak. Nggih, matur suwun. Selamat ber-IHT, selamat semoga sukses SMK bisa. Iya Pak, siap SMK bisa. Waalaikumsalam.